Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Fikri Prasetya, mahasiswa STAI Yogyakarta, PA jurusan PAI, yang sedang mengerjakan program KKN atau biasa disebut dengan kuliah kerja nyata. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang takdir Allah. Takdir Allah pasti tidak terlepas dari yang namanya qada dan qadar. Nah, apa itu qada dan qadar? Qada secara bahasa adalah ketetapan atau ketentuan, sedangkan secara istilah qada adalah ketentuan yang merupakan dari Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali yang belum diketahui atau belum diterima oleh makhluknya. Sedangkan qadar secara bahasa artinya ukuran, dan secara istilah qadar adalah ketentuan atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diterima atau telah berlaku pada makhluknya. Dalam kehidupan sehari-hari, qada dan qadar biasa disebut dengan takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar ini merupakan salah satu rukun iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, terutama pada diri manusia, baik dan buruk, suka dan duka, dan semua gerak-gerik yang ada di alam semesta tidak terlepas dari ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takdir Allah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah takdir mubram dan yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir mubram yaitu takdir yang merupakan ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi pada setiap makhluknya, tidak dapat terelakkan lagi, tidak ditawar-tawar lagi, dan tidak ada campur tangan dengan makhluk lainnya. Contoh dari takdir mubram seperti kelahiran seseorang, jenis kelamin seseorang, waktu ajal seseorang, warna darah merah, bulan mengelilingi bumi, matahari terbit dari sebelah timur, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam kelahiran seorang, manusia tidak dapat memilih di mana dan siapa mereka akan dilahirkan, karena hal tersebut merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya bisa menerimanya dengan ikhlas. Jika Allah sudah menetapkan bahwa seseorang akan meninggal pada suatu hari di jam sekian dan di tempat ini, maka seseorang tersebut pasti akan meninggal pada hal-hal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua takdir mu'allaq, yaitu takdir atau ketentuan Allah yang masih dapat bisa diubah manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Beberapa contoh takdir mu'allaq seperti kepandaian, kekayaan, dan kesehatan. Jika kita mau pandai, kaya, dan sehat, tentu kita tidak boleh menyerah dan bertanggung tangan begitu saja. Jika kita mau pandai, tentu kita harus belajar. Jika kita mau kaya, kita harus bekerja dengan keras dan tidak bermalas-malasan serta hidup hemat. Kemudian jika kita mau sehat, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Tidak mungkin kita menjadi kaya tapi kita malas, tidak mungkin kita menjadi pandai tapi kita suka membolos, dan tidak mungkin kita menjadi sehat tapi kita enggan menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian takdir mu'allaq ini dapat dirubah melalui 3 cara. Yang pertama adalah berdoa. Doa dalam Islam sangat digalakkan bahwa Allah akan mengabulkan doa seorang mukmin yang benar-benar mengharapkannya. Yang kedua adalah ikhtiar. Doa harus diiringi dengan usaha. Usaha dapat dilakukan berbagai cara. Contoh usaha seperti silaturahmi, saling membantu, bersedekah, dan lain-lain. Dalam istilah, ikhtiar tidak disebut dengan usaha atau kemampuan seseorang untuk mencapai yang diinginkan. Contoh, jika kita mau kaya, tentu kita harus bekerja dan tidak boleh bermalas-malasan. Jika kita mau pandai, kita harus belajar dan tidak boleh membolos. Kemudian, jika doa dan ikhtiar sudah dilakukan, maka tinggallah kita bertawakal. Tawakal adalah berserah diri atau menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menempatkan tawakal tidak boleh keliru. Tawakal harus dilakukan setelah kita berusaha. Tidak mungkin orang dinamakan sudah bertawakal tetapi dia belum berusaha. Nah, kemudian hikmah dari iman qada dan qadar ini seperti menumbuhkan ketenangan jiwa dan ketenangan rohani, melatih sikap sabar,
mendorong semangat kerja, selalu optimis, tidak menyerah jika gagal, dan tidak sombong ketika sukses, menghindar dari sifat kemusikan, dan menerima dengan ikhlas dari apa yang Allah tetapkan. Itu tadilah materi tentang takdir Allah. Setelah kita mempelajari dan memahaminya, kita dapat mengamalkannya dengan berbagai cara. Salah satunya dengan belajar dan bersungguh-sungguh dalam mencapai cita-cita, bersabar, bersyukur, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.